Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum etiologi fungsional. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai sistem urat daging atau otot. Adapun tujuan praktikum pada pertemuan kali ini yaitu memberikan keterampilan dalam melakukan pembedahan dan pengamatan terhadap urat daging ikan, serta dapat mengetahui anatomi otot dan fungsinya dalam pergerakan. Nah, sistem urat daging atau yang kita kenal sebagai otot ini berperan dalam berbagai aktivitas pergerakan, makan, ventilasi organ respirasi, serta berbagai macam pergerakan tubuh lainnya. Dan bersama-sama sistem rangka dapat memberikan bentuk tubuh. Urat daging atau otot pada ikan ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, sirip, rongga mulut, dan organ-organ lainnya. Berikut merupakan klasifikasi urat daging berdasarkan asal-muasalnya yang dibedakan menjadi otot somatik dan visceral. Otot somatik ini berasal dari miotom baik secara ontogenesis maupun filogenetik, sedangkan otot visceral ini berasal dari mesoderm. Otot somatik dibedakan lagi menjadi otot aksial yang berada di kepala, badan, dan ekor, dan otot apendikular yang berasosiasi dengan sirip-sirip berpasangan. Sedangkan otot visceral terbagi menjadi otot kardiak atau jantung, semut, dan pharyngeal. Kemudian ini merupakan klasifikasi urat daging secara morfologis dan fungsional yang dibedakan menjadi urat daging halus dan urat daging bergaris. Untuk urat daging bergaris ini dibedakan lagi menjadi urat daging rangka dan urat daging jantung. Tabel berikut merupakan perbedaan dari ketiga jenis urat daging, yaitu urat daging rangka, urat daging halus, dan urat daging jantung. Urat daging rangka ini bersifat voluntary atau bekerja di bawah rangsang otak dan memiliki banyak nukleus terikat pada tulang serta bertanggung jawab atas pergerakan rangka. Sedangkan urat daging halus dan urat daging jantung ini sifatnya adalah involuntary atau tidak bekerja di bawah rangsang otak dan hanya memiliki satu nukleus di tengahnya. Nah, ini merupakan gambaran dari ketiga otot yang disebutkan tadi, yaitu yang paling atas ini adalah otot rangka, yang tengah ini otot jantung, dan yang paling bawah adalah otot polos. Selanjutnya adalah contoh otot dan bagian-bagiannya. Pada gambar ini terlihat bahwa otot bagian lateral tubuh pada bagian atas tubuh ikan ini disebut sebagai epaksial dan bagian bawah tubuh ikan disebut sebagai hipaksial. Urat daging ikan ini terdiri dari blok-blok urat daging yang dinamakan miomer atau miotom, dan setiap blok tersebut dipisahkan oleh jaringan penghubung yang dinamakan mioseta. Kemudian gambar sebelahnya adalah otot bagian melintang tubuh ikan yang bagian kanan dan kiri dipisahkan oleh vertikal septum dan bagian epaksial dan hipaksial dipisahkan oleh horizontal septum. Selanjutnya adalah gambar otot rahang pada kepala ikan Sebastes melanops. Nah, di otot-otot pada bagian kepala ini memerlukan kumpulan otot yang kompleks dan dapat berbeda antara satu ikan dengan ikan lainnya. Di otot kepala ini terdapat adductor mandibularis. Nah, ini merupakan otot terbesar pada kepala, fungsinya untuk menutup mulut dan membantu ikan dalam menggigit serta mencabik-cabik makanannya. Kemudian otot-otot sirip punggung ini berfungsi untuk pergerakan. Nah, jari-jari lemah yang ada pada otot sirip punggung ini memiliki inclinator dorsalis yang mampu membengkokkan sirip ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya adalah otot pada sirip berpasangan. Nah, gambar A ini merupakan otot-otot sirip pectoral dan gambar B ini merupakan tampak bawah dari otot-otot sirip perut. Yang satunya ini merupakan otot pada sirip kaudal yang terdapat pada ekor ikan.
Selanjutnya adalah gambaran mengenai otot berwarna putih dan otot yang berwarna merah pada ikan. Nah, gambar mouse ini adalah gambar otot pada ikan normal, yaitu otot berwarna merahnya berada pada bagian horizontal septum di bagian pinggirnya. Sedangkan ikan tuna memiliki otot warna merah lebih banyak daripada ikan pada biasanya karena otot ikan tuna ini mengandung lebih banyak mioglobin dibandingkan jenis ikan lainnya. Selanjutnya adalah urat daging permukaan sirip perut ikan, tulang sejati, dan tulang rawan. Ikan yang paling atas ini adalah ikan Pterostei, yaitu yang memiliki tulang sejati. Bisa dilihat ini adalah gambar bentuk myotomnya. Sedangkan ikan lamprey merupakan jenis ikan agnathan dan ikan hiu merupakan jenis ikan elasmobranchi yang termasuk ke dalam ikan yang memiliki tulang rawan. Nah, dari ketiga bentuk myotom ini dapat mempengaruhi dari undulator atau pergerakan masing-masing ikan. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video pemeragaan praktikum pada minggu keempat mengenai sistem urat daging. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu alat bedah, gas lab, sarung tangan, trash bag, heater untuk memanaskan air, kamera, dan ikan. Ikan yang digunakan yaitu ikan nila, Oreochromis nilotypus. Langkah awal yang dilakukan mematikan ikannya terlebih dahulu, lalu ditempatkan pada baki. Setelah itu, air panas disiram mulai dari bagian kepala hingga ke seluruh tubuh ikan. Tunggu beberapa saat hingga kondisi ikan tidak terlalu panas atau aman untuk disentuh dan terlihat kulit ikan sedikit melepuh. Kemudian, ambil alat bedah yang fungsinya untuk mengerik bagian tubuh ikan. Bagian pertama yang dikerik yaitu bagian kepala, terutama bagian bawah rahang, preoperculum, dan belakang mata. Setelah dilakukan pengerikan, otot-otot pada bagian kepala ikan sudah terlihat jelas, seperti pada gambar berikut ini. Bagian kedua yang dikerik yaitu bagian tubuh ikan. Apabila permukaan tubuh ikan masih keras atau kurang melepuh, dapat disiram kembali dengan air panas, lalu dikerik secara perlahan-lahan. Pengerikan dilakukan hingga terlihat irisan melintang pada tubuh ikan. Nah, pada bagian tubuh ikan ini masih diselimuti oleh kulit. Oleh karena itu, kulit dapat dibuka menggunakan bantuan tangan apabila alat yang digunakan sedikit susah. Apabila kulit pada bagian tubuh ikan sudah terbuka secara keseluruhan, maka akan terlihat secara jelas pada gambar berikut ini bagian urat dagingnya. Selain itu dilakukan pengerikan pada sirip-sirip ikan, yaitu sirip dorsal, sirip kaudal, dan sirip ventral. Berikut merupakan pengerikan pada sirip dorsal. Ini merupakan hasil dari pengerikan pada sirip kaudal. Selanjutnya dilakukan pengerikan pada bagian sirip ventral. Berikut merupakan otot yang terlihat pada sirip ventral. Setelah semua bagian yang dilakukan pengerikan didokumentasikan, maka selanjutnya dilakukan pembedahan untuk mengambil organ jantung dan insang ikan. Selanjutnya, siapkan alat ini yang berfungsi sebagai alat pemotong. Langkah selanjutnya, dibuat irisan melintang daging pada bagian tubuh ikan dengan cara memotong bagian tersebut tepat setelah organ anus ikan. Setelah terpotong, lalu irisan melintang daging tersebut dicelupkan pada air panas agar bagian-bagian urat dagingnya terlihat jelas.
Berikut merupakan hasil dari irisan melintang dagingnya. Bagian-bagian otot pada kepala yang dekat dengan operkulum merupakan bagian yang berfungsi untuk membantu menggerakkan operkulum, yaitu membuka dan menutup. Bagian otot yang dekat mulut berguna untuk menggerakkan mulut, dan otot dekat mata untuk membuka dan menutup mata. Dapat dilihat pada tubuh ikan nila, terdapat lakukan semacam gelombang pada permukaan tubuh tersebut. Tipe bentuk tersebut merupakan carangiform. Tipe tersebut disesuaikan dengan undulasi atau pergerakan renang ikan. Ikan dengan pola renang carangiform, bagian badan yang bergerak ketika ikan berenang adalah bagian belakang yaitu posterior dengan kelenturan yang besar, menurut Hasrianti 2018. Selanjutnya, bagian blok daging tersebut merupakan myotom. Sementara, bagian yang tampak berupa garis-garis tipis yang memisahkan antar myotom adalah myoseptum. Berikut bagian-bagian yang terdapat pada sirip kaudal. Selanjutnya, bagian-bagian pada sirip ventral. Dapat dilihat bagian-bagian dari irisan melintang daging pada ikan nila. Bagian atas pada urat daging disebut dengan epaksial, sedangkan bagian bawahnya disebut hipaksial. Lalu garis vertikal yang berada di bagian tengah tersebut adalah septum vertikal, sementara yang horizontal merupakan septum horizontal. Septum merupakan sekat pada daging ikan. Berikutnya, blok urat daging dikenal dengan myotom. Bagian yang memisahkan atau melapisi antar blok tersebut bernama myoseptum. Selanjutnya, apabila diamati lebih lanjut, terdapat pada bagian rongga tubuh yang dekat dengan vertebrae. Vertebrae merupakan bagian tulang belakang pada urat daging.